UKM, Tika Sulisti kembali di podcast Sinobar Sinau Bareng, dan kali ini kita akan sinau dengan hari ini narasumbernya luar biasa dan banyak ya teman saya hari ini, gak hanya satu tapi ada tiga orang ya di sesi ini. Nanti kita akan ngobrolin tentang kebijakan pembiayaan ekspor sobat UKM. Dan yang udah ada di depan saya, waduh ini sudah gak asing lagi ya. Kalau sobat UKM suka konsul ke Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, udah pasti ketemu sama Pak Tarto gitu ya. Saya mau kenalin dulu Pak Sutarto SEMSI, Ketua Tim Kerja Pembiayaan Jasa Keuangan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Apa kabar Pak Tarto? Alhamdulillah baik, sehat, alhamdulillah. Matur Mbak Tika. Kalau juga ya, ketemunya setahun sekali ya kayaknya Pak. Kita lagi. Baik, iya Pak Tarto matur nuwun sudah menyempatkan waktunya ngobrol sama kita dan juga sobat UKM yang ada di rumah. Waduh, ini luar biasa. Sobat UKM harus standby ya. Kalau yang ini kita akan ngobrolin kebijakan pembiayaan ekspor yang levelnya sudah mau menuju ekspor dan ada kendala untuk ekspornya, terutama soal pembiayaan. Nah, ini waktunya kita belajar bareng ya di Sinau bareng dengan Diskop UKM Jatim gitu ya. Baik, Pak Tarto, ini kan kita akan ngobrolin soal kebijakan ya, kebijakan penting yang mungkin dibuat atau dirancang untuk memperkuat sektor UMKM di Jawa Timur. Dalam hal ini adalah kebijakan pembiayaan ya Pak Tarto, terutama untuk ekspor bagi pelaku UMKM gitu ya. Nah, ini UMKM kan pegang peranan penting ya Pak. Udah beberapa tahun terakhir ini terutama di Jawa Timur gitu ya, bukan hanya lokal sih, nasional dan juga global gitu. Tapi akses ke pasar global ini juga kan kendalanya banyak ya, nggak mudah, terutama soal pembiayaan. Nah, ini bagaimana Pak Tarto? Sebelum kita nanti masuk dan mengenalkan dua narasumber yang udah kita simpan nanti untuk bisa sharing sama sobat UKM yang ada di rumah. Ya, selamat sore, halo sobat Koperasi Jawa Timur dan dimana berada. Ketemu lagi di event aktivitas podcast ya di pembiayaan jasa keuangan ini. Ya. Tahun-tahun yang lalu, 2 bulan yang lalu kita berbicara pembiayaan, tapi dari sisi program ya, ada Fokusra, ada KU, ada negara bergulir. Ya. Tapi kita akan lebih meningkat lagi pasca yang kecil menengah ya lebih besar. Di Jawa Timur itu UMKM-nya berperan penting dalam perekonomian. Walaupun COVID, PDNB selalu menunjukkan data kami kemarin itu tahun 2002 itu PDNB Jawa Timur UMKM itu 5781%. Naik lagi 2023 itu 59,4%. Betapa pentingnya perekonomian Jawa Timur itu ya UMKM menjadi penggerak ekonomi di daerah. UMKM ini menjadi sepanjang primadona gitu. Ya. Tetapi tidak saja UMKM itu kita hanya bicara untuk kemiskinan, pengangguran, itu pemerataan pendapatan bagi mikro kecil, tetapi kita akan lebih naik kelas expand. Artinya begini, peran UMKM tidak saja di sisi pemerintah pemerataan pendapatan, kemiskinan, tetapi bagaimana UMKM itu juga meningkatkan dari sisi devisa ekspor. Yeah. Ekspor itu sangat penting karena harus punya devisa yang cukup, karena itu juga strategis perekonomian di Indonesia. Jadi hari ini nanti kami kemas memang biasanya kami literasi itu bentuknya klasikal gitu ya. Kami akan coba lebih besar lagi ya, masyarakat kita di Jawa Timur, di Indonesia dan bahkan di luar akan menanya kenapa UMKM jadi penting untuk ekspor. Iya. Ya, karena tadi peran kita yang cukup besar. Nanti hari ini akan ada narasumber yang sudah ahli bidangnya dan kompeten gitu ya. Dan selama ini kita juga sering kerjasama dengan beliau-beliau itu. Ya. Di level kebijakan, Pemprov Jatim nanti akan hadir Bu Eni Widya-Stuti. Kebetulan dia juga salah satu pejabat fungsional di Bapeda membidangi UMKM, koperasi dan pariwisata. Yang selanjutnya nanti ada dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia akan dihadiri Mbak Gita ya, Mbak Gita SN selaku Kepala Departemen yang kantornya di Surabaya itu di Panglima Sudirman ya Mbak Gita, yang nanti akan cerita bagaimana peran
bagaimana penugasan dari pemerintah untuk membantu UMKM ekspor tidak saja besar, tapi juga ada program-program tidak pendanaan saja, tapi juga fasilitas-fasilitas yang diberikan. Yang selanjutnya juga akan hadir dari gabungan pengusaha ekspor Indonesia, Pak Wahyu atau kita gabung ya. Ini juga di samping asosiasi, ahlinya pasarnya di mana potensinya, dia juga pelaku. Artinya kita akan lebih banyak seperti itu. Data kami dapat dari kementerian itu peran ekspor UMKM itu sekitar tidak salah 15%. Masih kurang itu perlu kita tingkatkan. Ya. Artinya perlu kita akan 15,7% dari kementerian ya. Artinya masih perlu kita tingkatkan. Nah, kehadiran lembaga dari LPI, dari KPI itu menjadi bagian penting untuk memberikan fasilitasi, memberikan semacam apa ya, potensi-potensi mana saja yang harus kita tunggu. Kemarin kami jujur saja cerita habis dari Batu ya. Batu itu ada alam ya Pak. Batu itu punya kan potensi untuk tanaman bunga, ternyata diekspor ke Jepang. Tempat ini ya, tempat tanaman diekspor ke Jepang. Dan banyak dari mana? Banyak dari satu kelapa, mulai bagus sekali gitu ya. Artinya potensi itu besar sekali. Satukan kontainer nilai rupiahnya kan 400 juta. Lah kalau ini kreditnya dikur nggak mungkin lagi kan? Betul. Nah ini harus nanti mbak kita gitu ya, setelah kur naik gitu ya. Itu harapan kami seperti itu. Dan peran pemerintah itu kan nggak ada batasannya. Semakin tinggi nanti 500 juta lebih, kalau ekspor ya potensinya tinggi. Kita gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, baik. Jadi ada beberapa program pembiayaan ekspor gitu ya, Pak. Pemerintah provinsi juga berupaya untuk membuka jalan gitu ya untuk para UMKM menembus pasar internasional gitu ya, dan membantu dengan pembiayaan lebih mudah dijangkau, pendampingan juga dari teman-teman Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, juga akses ke jaringan global yang luas. Nah, ini juga mendukung pertumbuhan bisnis UMKM tentu saja yang ada di lokal, tapi juga memperkuat daya saing produk-produk lokal di pasar dunia gitu ya Pak ya. Boleh sebentar lagi kita akan ngobrol dengan dua narasumber saya yang luar biasa di Sinombar kali ini. Kita akan mendengar langsung dari narasumber yang luar biasa sudah hadir ini tentang bagaimana kebijakan ini diimplementasikan gitu ya, tantangannya, kemudian apa aja yang dihadapi, peluangnya apa saja yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM gitu ya. Baik, terima kasih Pak Tarto matur nuwun sudah di teaser gitu ya, sudah dibuka, sudah di overview sama Pak Tarto. Pak Sutarto matur nuwun, Pak Sutarto SEMSI Ketua Tim Kerja Pembiayaan Jasa Keuangan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Matur nuwun, terima kasih Bapak Ibu. Akan bergabung segi teknis lagi, siap terus. Ya. Selamat sore. Baik. Sobat KUKM, nah ini di depan saya sudah ada narasumber yang luar biasa yang tadi udah dikenalin sama Pak Tarto juga loh. Saya mau kenalin ya, langsung aja ada Bu Gita Sela SM. Ini Kepala Departemen Kantor Wilayah 3 Surabaya, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPI gitu ya. Terus kemudian ada Pak Wahyu Kusumo Hadi, anggota Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia KPEI Jawa Timur. Gitu ya, konsultan ekspor sekaligus pelaku usaha juga di bawah PT Queen Global Internasional. Seperti apa obrolan kita kali ini tentang kebijakan pembiayaan ekspor. Oke, saya mau sapa dulu Bu Gita. Apa kabar? Baik. Panas ya? Iya panas, ini ada apinya. Pinter punchline-nya udah pinter. Aduh, ini luar biasa cuacanya emang lagi mau ini sih ya, mau transisi ke hujan ya. Sumuk ya Bu Gita ya. Iya, sumuk betul. Malam-malam. Pak Wahyu, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik, kabar baik. Banget ketemu sama praktisi gitu ya. Terus kita ngobrolin sharing buat sobat KUKM di rumah yang mau belajar atau bahkan sekarang memang sudah ada di level memang mau ekspor tapi kendalanya banyak sekali terutama soal pembiayaan gitu ya. Nah, ini yang mau kita obrolin kali ini. Saya mau ke Bu Gita dulu langsung aja. LPEI, jangan-jangan
Sobat KUKM Jawa Timur, karena kita di bawah provinsi gitu ya, ada yang belum ngerti LPII, Bu. Ya? Boleh deh di-teaser dulu, LPII ini lembaga apa sih, Bu Gita? Ya, LPII adalah lembaga yang di bawah Kementerian Keuangan, didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009. Nah, produk kami itu ada 4 yang utama, jadi ada pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa konsultasi. Baik. Jadi gak hanya pembiayaan aja ya, ada beberapa program yang bisa dimanfaatkan oleh sobat KUKM di Jawa Timur gitu ya. Baik. Nah, ini selain itu apa saja, boleh dijelasin satu-satu nggak tadi yang udah disebutin? Ketika misalnya sobat KUKM ini ingin datang ke LPII gitu ya, apa tadi kan sudah ada beberapa program yang bisa dimanfaatkan oleh sobat KUKM. Nah, boleh dijelasin Bu Gita satu-satu tadi, kalau konsultasi bagaimana, yang pembiayaan bagaimana di LPII? Oke. Ya. Kalau untuk pembiayaan seperti pada perbankan umumnya, jadi kita ada pembiayaan trade finance, ada pembiayaan modal kerja, juga ada pembiayaan investasi gitu ya. Kemudian untuk penjaminan kita ada penjaminan kredit dan penjaminan proyek. Selanjutnya untuk asuransi kita ada trade credit insurance, kemudian ada asuransi marine cargo. Dan yang terakhir ini jasa konsultasi. Ini biasanya buat para UMKM yang berencana untuk ekspor gitu ya. Jadi kita ada program namanya CPNE, itu coaching program for new exporter. Jadi bisa ya di sana ya sharing dulu. Kalau saya mau ekspor, kayaknya saya sudah mampu deh ekspor gitu ya. Kayaknya saya udah sanggup deh. Bisa loh konsulnya ke LPII dulu. Bagaimana nanti diarahkan sama teman-teman yang ada di LPII gitu ya. Iya, nanti akan ada kelas untuk kurasi seperti itu. Ada kelas-kelas ya, didampingi kayak ada semacam bootcamp gitu ya. Nanti kita ada kelas online dulu, kemudian ada seleksinya, nanti ada lanjut ke kelas-kelas selanjutnya seperti itu. Aduh, ini luar biasa loh, ilmunya pasti banyak didapat dari sana, apalagi yang udah memasuki dan udah sanggup untuk melakukan ekspor gitu ya. Baik Bu Gita, nah sebelum lanjut sama Bu Gita nih tentang seperti apa sih kira-kira produk-produk UKM ya, atau UKM seperti apa kriteria yang dibiayai atau bisa ikutan programnya pembiayaan dari LPII ya. Sebelum kita ke sana nanti ke Pak Wahyu dulu deh. Biar enak kita tiktokannya gitu ya. Pak Wahyu ini kan pelaku usaha ya Pak ya. Siap. Konsultan loh, karena ya beliau tergabung sebagai anggota di Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia yang ada di Jawa Timur gitu ya. Nah, ini konsultan ekspor, artinya memang teman-teman sobat KUKM tuh bisa memanfaatkan pengalaman Pak Wahyu di sebagai pelaku usaha dan bisnis gitu ya selama ini sampai bisa ekspor tuh bisa ngobrol nanti sama Pak Wahyu. Juga ada Bu Gita dan timnya gitu di LPII gitu ya. Juga Pak Wahyu ini pelaku usaha ya Pak, langsung jadi betul. Enak kita bisa belajar langsung dari pelaku usahanya di bawah PT Queen Global Internasional. Pak, boleh Pak diceritakan PT Queen Global Internasional yang Bapak dirikan ini dari kapan dan ini bisnisnya di bidang apa? Di bidang apa? Baik. Terima kasih atas waktunya. Kami ucapkan ke Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur. Jadi Queen Global Internasional itu memang kami awali di tahun 2010. Di 2010 kami masih mempunyai satu fokus produk, itu hasil kerajinan kayu. Kita dari limbah akar kayu jati kita olah sehingga mempunyai nilai seni. Dan alhamdulillah mulai tahun 2014 kami udah ekspor ke Perancis, ke Taiwan, dan beberapa negara lainnya. Nah, kemudian berkembang di tahun 2019 Queen Global Internasional ini kita menambah komoditi, komoditi kopi dan komoditi frozen seafood. Dan alhamdulillah nanti dua komoditi yang terakhir kami sebutkan ini ikut mengikuti pameran valuta internasional TEI Trade Expo Indonesia yang diadakan bulan Oktober di ASBSD tentunya. Seperti bulan depan itu. Ya? Bulan depan. Nah, tadi sempat disampaikan juga sebagai konsultan ekspor, kami memang mempunyai tugas memberikan konsultasi pendampingan kepada pelaku usaha, pelaku UKM yang ada di seluruh Jawa Timur agar mereka mempunyai persiapan
menjadi pelaku usaha yang berdaya saing ekspor, sehingga mempunyai produk yang siap berdaya saing dengan beberapa negara. Salah satunya kami juga memberikan pelatihan di acaranya LPI CPNE. Acara tersebut kami salah satu yang memberi materi di acara tersebut seperti itu. Karena langsung ya Bu Gita dari pelaku usaha, jadi lebih enak jalannya gimana, karena pelakunya sendiri gitu ya, ya produksi ya semuanya sampai akhirnya ke ekspor itu bagaimana gitu. Nah ini tadi udah disebutkan akar kayu jati, Prancis, Taiwan tuh dua negara yang mungkin kebijakannya berbeda ya, nanti kita bahas. Terus kemudian ada habis dari akar kayu jati yang itu berarti produk kriya ya Pak? Home decor. Oh, home decor. Kemudian ke produk agak komoditi. Iya ya, komoditi, kopi, frozen seafood gitu. Kalau ini udah ke negara mana aja Pak? Iya, kalau kopi ini kami sudah melakukan beberapa bisnis matching dengan beberapa buyer dari Mesir. Kita juga nanti bulan Oktober ini ketemu untuk membuat semacam perjanjian MOU untuk ekspor dalam jangka panjang. Kemudian kami juga untuk masuk di pasar Spanyol. Kebetulan dengan atas perdagangan Spanyol, kepala ITBC Spanyol, kami akan dipertemukan beberapa mitra bisnis dari Spanyol. Kita akan membuat pasar di negara Spanyol tentunya. Seperti itu untuk komoditi kopi. Seperti itu. Baik, tapi sebelumnya pasti udah melakukan tahapan-tahapan yang banyak sampai pasti ada riset gitu ya. Kenapa? Yang komoditi aku harus ke itu. Nanti ya kita ngobrol ya. Baik. Nah, begitu tadi udah dijelasin tuh dari home decor kemudian ke komoditi gitu. Sebenarnya kriteria UKM yang seperti apa sih Bu yang bisa dapat program pembiayaan dari LPI? Sebenarnya ada beberapa kriteria ya. Yang paling utama itu, yang pertama adalah sudah berdiri selama 2 tahun. Gitu. Terus kemudian penjualan per tahunnya di bawah 50M. Nah, ini untuk yang kategori UKM kan. Betul. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, karena kita itu LPI ya, Lembaga Pembiayaan Ekspor. Nah, jadi kita ada unsur-unsur ekspornya, jadi minimal sudah ekspor atau sudah pernah jadi supplier eksportir, jadi bunyinya indirect tier 1 seperti itu. Baik. Tapi sebenarnya nggak susah juga ya, maksudnya di bawah tadi kriterianya loh Pak ya, di bawah 50 miliar setahun gitu ya, kemudian ya minim sudah pernah melakukan ekspor gitu ya, jadi bisa dapat pembiayaan gitu. Nah, tadi kriterianya. Tapi kalau sektor UKM-nya sendiri, Bu, kalau tadi kan Pak Wahyu, saya nggak tahu, nanti kita ngobrol sama Pak Wahyu soal bagaimana dulu memulai ekspornya gitu ya. Tapi sektor UKM apa saja sih yang memungkinkan untuk bisa dapat program pembiayaan dari LPI? Sebenarnya semua sektor itu bisa masuk gitu. Sektor UKM semua bisa masuk asalkan itu tadi berhubungan dengan ekspor gitu. Karena kita memang untuk meningkatkan ekspor. Berarti memang harus teman-teman yang sudah paling tidak minim sudah pernah melakukan ekspor. Jadi nanti tinggal kalau ada kesulitan atau kendala di pembiayaan ya ke teman-teman LPI gitu ya. Baik, Pak Wahyu, ini boleh diceritain dulu gimana kok bisa dari yang home decor kemudian ke pasar Prancis, Taiwan dulu deh, yang home decornya dulu gimana Pak? Boleh singkat aja. Awalnya kami memang menjadi binaan dari Dinas Pemerintah Provinsi Jawa Timur seperti Dinas Koperasi. Kami pernah mendapat fasilitas pameran internasional di Jakarta. Semacam pameran dulu masih IVINA, belum menjadi Jivina dan IFEK. Di pameran IVINA ini kami difasilitasi Dinas Koperasi. Disitulah kami bisa ketemu dengan buyer. Nah, itu awal mula kami merintis usaha mulai dari kelas mikro. Kami memberi pelatihan-pelatihan ke pelaku usaha atau ke masyarakat sekitar di workshop kami, sehingga mereka mempunyai keterampilan. Dari situ setelah mengikuti pameran, disitulah terjadi transaksi ekspor. Memang pameran-pameran internasional ini sangat penting sekali diikuti oleh para pelaku usaha supaya mereka bisa mempunyai kesempatan langsung berinvestasi
berinteraksi dengan buyer di sana. Seperti itu. Baik, tapi Pak Wahyu sebelumnya sudah mempersiapkan belum sih bahwa produknya ini memang goalsku akan ke ekspor gitu, dan ketika ketemu sama buyer itu kan ada regulasi-regulasi tertentu beda negara beda regulasi. Itu memang sudah disiapin Pak Wahyu pada saat ngikutin pameran itu, atau pas datang baru kayak gini ya gitu? Tentunya sebagai pemula kami belum memperhatikan masalah regulasi atau standarisasi. Memang akhir-akhir ini kami mulai belajar. Ternyata di setiap negara itu mempunyai aturan regulasi yang berbeda-beda yang sudah menjadi peraturan dari negara tersebut. Sehingga dari awal itulah kesempatan kita langsung berinteraksi dengan buyer membuat kami untuk semakin belajar mengikuti beberapa regulasi negara misalnya di Eropa, termasuk mengenai kadar airnya, termasuk mengenai finishingnya, seperti itu. Dari proses kita mengikuti pameran itulah proses belajar kami untuk mengetahui standarisasi yang ada di beberapa negara. Seperti itu. Oke, baik. Nah, begitu juga yang 2011 ya, terus belajar ya Pak. Ternyata beda ya yang komoditi pasti ya Pak ya. Oke, baik. Ngobrolin regulasi seperti yang diobrolin Pak Wahyu tadi, Bu Gita. Ini untuk mendapatkan pendanaan dari LPEI. Ada semacam, kalau kita mau pinjam gitu ya, akses pendanaan dan pembiayaan itu apakah ada jaminan yang iya kan harus ada lah itu. Nah, ini seperti apa Bu bentukannya, dan apa yang mesti dimiliki sih jaminannya kalau dari UMKM? Namanya UMKM ya Pak. Apa yang mau dijaminkan Bu Gita? Oke, LPI ini kan juga diawasi OJK, jadi kita masih harus menyerahkan jaminan gitu jika mendapatkan pendanaan. Ya seperti pada perbankan umumnya, jadi ada pilihan utamanya itu pasti aset tetap. Itu seperti tanah, bangunan tuh bisa pabrik, bisa gudang, bisa rumah, bisa ruko, gitu. Pokoknya yang ada sertifikatnya. Apartemen juga bisa, seperti itu. Baik. Selain itu kita juga ini bisa ditambahkan sama mesin. Biasanya kan kalau punya pabrik itu ada mesinnya ya Pak gitu. Mesin, terus ada alat berat biasanya, kemudian mungkin persediaan dan piutang. Seperti itu. Baik. Nextnya ada pilihan lain, kita tuh bisa jaminan berupa deposito atau jaminan tunai. Seperti itu. Biasanya berapa persen dari total limit fasilitas kredit yang diberikan. Baik ya, sebenarnya sama aja ya. Tapi sayang sekali loh sobat KUKM yang belum memanfaatkan program-program yang ditawarkan sama LPEI ya. Selama ini boleh ke kantor yang ada ini kan ya Bu, ke tempat kita di kantor wilayah 3 Surabaya. Nanti kita akan kasih tahu infonya kantornya ada di mana supaya sobat KUKM yang di Jawa Timur bisa mampir. Di Surabaya kok kita ya. Jadi kalau pas ke Surabaya boleh loh mampir di Intiland Tower, Mbak. Di mana? Intiland ya? Intiland. Di Intiland. Nanti kita spill alamatnya di akhir ya, Bu Gita ya. Setelah itu dokumen-dokumen apa aja sih Bu yang disiapkan sama UKM ini untuk bisa mengakses pendanaan dari LPEI? Karena sekarang itu kalau dulu mungkin simpel ya Pak. Kalau sekarang itu legalitasnya banyak. Jadi dokumen apa saja yang sebenarnya harus disiapkan ketika kita datang ke LPEI? Biasanya kita kan bisa membiayai dalam bentuk perorangan maupun badan hukum. Nah, kalau badan hukum seperti CV atau PT, kita biasanya akan minta akta perusahaan mulai dari pendirian sampai akta yang terbaru. Kemudian legalitas pemegang saham maupun pengurusnya seperti KTP, NPWP. Kalau sekarang udah jadi satu ya. Kemudian kalau ini ada NIB, nomor induk berusaha. Nah, itu beserta turun-turunannya kan ada izin usaha, ada izin lingkungan, itu semuanya disertakan seperti itu. Untuk data-data lainnya nanti biasanya kita sesuaikan berdasarkan sektornya. Jadi misal kalau perikanan nanti izinnya apa aja, atau kopi itu izinnya apa aja gitu. Biasanya nanti kita berdasarkan sektor seperti itu. Disesuaikan sama produknya ya. Jadi dokumennya menyesuaikan dengan produknya, dan mungkin nanti selanjutnya proses selanjutnya ya disesuaikan lagi sama kebutuhan mau ekspor ke negara mana gitu ya. Baik. Nah, untuk bisa ekspor ke negara mana mungkin kita ngobrolnya sama Pak Wahyu karena lebih berpengalaman kalau ini ekspornya kemana, kalau ini ekspornya kemana gitu ya. Pak, ngomongin legalitas nih, lanjutin obrolan saya sama Bu Gita. Kalau Pak Wahyu dulu pengalaman bagaimana
bagaimana Pak? Kan dulu berarti 2010 itu home decor dulu ya, Akar Kayu Jati itu. Kalau itu legalitasnya seperti apa saja? Karena kalau yang makanan minuman mungkin legalitasnya lebih ribet ya Pak ya bahasanya. Oke, kalau yang home decor bagaimana Pak dulu awal 2010? Iya, kalau produk home decor itu mungkin memang lebih sederhana dari beberapa produk makanan olahan. Jadi kami dulu mengawalinya jujur sebagai UKM kita masih belum mempunyai informasi yang cukup banyak mengenai legalitas. Kami seperti anak Surabaya, bondo nekat. Bonek ya Pak ya. Bonek. Diajak pameran kami ikut. Nah, ternyata setelah kita berinteraksi dengan buyer ada beberapa perizinan. Misalnya kalau kayu SPLK. Jujur kami awalnya belum punya SPLK. Namun karena ada permintaan, kita nggak akan menolak adanya buyer. Kita yang penting ada cash flow. Nah, kita pakai undername dulu, Bu. Undername. Jadi kita sewa bendera untuk supaya bisa mengirim ke Eropa. Nah, akhirnya dari perjalanan inilah pelan-pelan kita memang harus mempunyai perizinan sendiri. Beda seperti yang disampaikan makanan olahan. Kalau sekarang kan harus kalau pasar Eropa harus CCP, GMP seperti itu. Kalau craft lebih sederhana. Nah, lanjut ke 2011 deh, ini kopi komoditi kan kopi frozen seafood itu kan Pak, boleh Pak sharing sedikit aja karena itu juga pelaku usahanya banyak sekali. Nah, kebetulan memang kopi ini kami ke Green Bean yang sudah di roasting dan segala macam. Kopi ini tahun-tahun ini sudah menjadi produk yang bebas ekspor. Kalau dulu kopi harus mempunyai perizinan eksportir terdaftar (ETK). Kalau sekarang kopi sudah bebas. Yang penting punya badan hukum seperti tadi CVPT Koperasi dan mempunyai NIB. Ini sudah punya ekspor, bisa ekspor. Nanti didampingi dengan sertifikat kesehatan, misalnya fitosanitary, fumigasi. Jadi dengan adanya ekspor kopi ini nanti tergantung negara tujuannya juga ada regulasi. Kalau pasar Eropa memang kalau sudah diolah menjadi powder atau bubuk harus ada GMP, HACCP. Itu memang harus diperhatikan ISO 2200 seperti itu. Termasuk sertifikat CPPOB. Kalau CPPOB itu adalah perlengkapan untuk pasar domestik, biasanya pendamping dari Badan POM. Kalau kita mengurus makanan, ada BPOM-nya, itu CPPOB-nya akan dilampiri. Kalau pasar ekspor untuk makanan, HACCP dan GMP. Nah, GMP ini CPPOB-nya yang ada di Indonesia. Seperti itu. Jadi diikuti saja sebenarnya ya prosesnya ya Pak. Diikuti saja dan sabar karena memang birokrasi ngurus administrasi itu harus pelan-pelan satu tapi prosesnya itu dinikmati ya Pak, belajar nanti juga akan ketemu jalannya bagaimana. Nah Pak dulu gimana sih nemuin buyer tadi pertama kan lewat pameran gitu ya, tapi ada nggak sih Pak kiatnya kalau tidak punya kesempatan untuk ikut pameran? Banyak loh teman-teman juga kan di pameran. Ya kan Pak, di kabupaten kota lainnya yang mungkin belum nggak dapat kesempatan untuk bisa ikut pameran dan ketemu sama buyer dari luar. Nah ini kiatnya bagaimana ya Pak? Kalau nggak lewat pameran tuh lewat mana lagi ya gitu? Baik, memang yang penting kalau dari perjalanan yang kami alami kita harus mempunyai mindset entrepreneur. Artinya kita sebagai UKM harus mandiri, tidak bisa mengandalkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah karena fasilitasnya terbatas dan bergantian. Nah, dengan mempunyai mindset entrepreneur itu tentunya kita harus memperbaiki tidak hanya product knowledge, kemudian perizinan seperti itu. Nah, bagaimana kesempatan bisa mendapat buyer? Sekarang ini luar biasa, Bu. Pemerintah itu sering mengadakan pelatihan-pelatihan, business matching, selain mengadakan semacam kegiatan-kegiatan yang langsung berhubungan dengan buyer. Jadi saran kami pelaku usaha yang ada di Jawa Timur khususnya seringkali mengikuti kegiatan yang diadakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengikuti business matching karena itu sering ada interaksi langsung dengan buyer. Kemudian bisa memanfaatkan beberapa aplikasi yang jangan berbayar dulu, yang free. Itu ada TradeKey, ada GoForward, itu bisa ditampilkan
ditampilkan untuk mencari buyer ada. Nanti bisa sambil jalan bisa belajar kepada kami atau kita semua nanti. Ih, seru. Bisa udah di-spill loh sama Pak Wahyu itu baru beberapa ya. Sekarang tuh kalau udah digital kita ngomong platformnya banyak banget ya Pak. Banget. Jadi nggak perlu bingung gitu ya. Hanya memang dibutuhkan tekad untuk belajar dan belajar lagi gitu. Ngomongin soal sekarang pemerintah banyak udah melakukan workshop pembinaan dan lain sebagainya. Nah, LPEI itu juga melakukannya ya kan Bu Gita ya. Nah, ini program-programnya apa aja nih dari LPEI yang memang khusus untuk membina para UMKM? Iya. Jadi kalau program dari LPI ini yang untuk membina para UMKM untuk ekspor itu namanya CPME, yaitu Coaching Program for New Exporter. Seperti yang disebutkan sama Pak Wahyu tadi, dari rekan-rekan GPI juga mengisi kelas kita. Seperti itu. Jadi awalnya itu nanti scan barcode, itu nanti daftar, ngisi formulir online, kemudian nanti ada direspon by phone, akan diwawancara seperti itu. Kemudian dikelompokkan menjadi ada 3 kategori. Ya, yang pertama ada UKM potensial ekspor. Untuk yang sudah berproduksi skala besar, pegawainya lebih dari 3 orang, tapi memang mungkin belum pernah ekspor. Tapi ada minat untuk penjualan ekspor. Nah, untuk yang kategori kedua ada UKM siap ekspor. Nah, ini untuk UKM-UKM yang sudah pernah melakukan ekspor atau menjadi supplier dari para eksportir. Yang saya jelaskan tadi. Atau satu lagi itu pernah ekspor tapi under name kayak benar ya. Maksudnya di UKM siap ekspor. Nah, di sini biasanya sudah punya potensial buyer. Memang mungkin belum punya kontrak panjang, tapi sudah punya potensial buyer. Jadi nanti di sini akan dikembangkan lagi seperti itu. Biasanya nanti ketemu dengan rekan-rekan dari GPI juga ya. Seru banget. Jadi ini emang saling sinergi yang luar biasa ya antara kelembagaan gitu ya di bawah kementerian pemerintah dan teman-teman di asosiasi gitu ya. Luar biasa, seneng banget kalau bisa kolaborasi kayak gini, lebih banyak lagi loh harusnya ya. Terutama yang di kabupaten kota lain, ayo belajar dari teman-teman 2 ini kolaborasi. Jadi kalau ada lembaga di bawah pemerintahan daerah mungkin bisa kolaborasi sama asosiasi lainnya juga ya Pak ya. GPI mungkin juga ada loh di daerah-daerah Jawa Timur, kabupaten 38 kabupaten kota, nanti hubungi aja Pak Wahyu kalau ingin teman-teman GPI juga ngasih gitu ya, ngasih edukasi ke UMKM di sana atau lewat LPI boleh sama-sama sinergi gitu ya. Baik. Nah, ini kalau yang makanan minuman Pak, makanan ini terutama ya. Wah, itu ribet banget emang sih ya. Kemasan, packaging, terus kapan lalu juga ada beberapa teman-teman UMKM yang Mbak ini harus awet tuh, pengawetan tuh gimana ya, karena kalau ekspor kan nanti hitungannya berapa lama gitu ya di jalan, kemudian berarti urusannya sama vakum aja cukup nggak ya. Waduh ribet banget ya. Boleh Pak dijelasin yang frozen seafood punya Pak Wahyu ini kayak apa nih prosesnya sampai bisa jadi produk makanan olahan seperti yang tadi disampaikan memang ada standarisasi wajib yang harus dipatuhi kalau bisa masuk ke negara tujuan ekspor. Pertama, makanan itu harus mempunyai uji nutrisi atau nutrition fact. Kalau kita lihat di beberapa kemasan itu selalu mempunyai hasil uji nutrisi karena itu fungsinya untuk melindungi kesehatan, keselamatan pangan dari konsumen yang ada di negara tujuan tersebut. Kemudian uji nutrisi ini tentunya akan menampilkan beberapa bahan baku atau kandungannya, apakah mengandung semacam bahan baku yang bisa membuat alergi terhadap itu juga ada ditampilkan. Nah, kemudian selain uji nutrisi itu juga ada salah satunya untuk standarisasi wajib adalah kemasan. Nah, kemasan itu ada aturan-aturan yang harus diperhatikan. Misalnya salah satunya harus labelingnya berbahasa Inggris. Nah, kemudian kemasan ini juga bahan bakunya seperti tadi yang disampaikan, mohon izin. Nah, ini adalah kemasan yang berbahan baku aluminium foil. Artinya bagi produk yang tidak terlalu rentan terhadap cemaran, itu produk yang di bawah kualitas aluminium foil, misalnya metales yang agak ngebling, itu sudah cukup. Tapi kalau makanannya itu memang rentan terhadap cemaran karena pengirimannya agak lama dan segala macam, itu dibutuhkan kemasan yang berbahan baku memang sesuai dengan standarisasi berupa aluminium foil, karena perjalanan pengiriman misalnya ke Qatar itu butuh 26 hari, ke Dubai butuh 18 hari,
belum ke negara tujuan Eropa yang butuh 30 hari. Tentunya kadaluarsa dari produk itu bisa perlu diperhatikan. Nah, bagaimana caranya? Kadang-kadang para pelaku UMKM itu masih kira logi. Kira logi ini kira-kira, oh ini bisa sampai 1 tahun, padahal dia belum tentu betul bisa bertahan 1 tahun. Nah itu memang ada uji labnya untuk menampilkan dia bisa bertahan sebagai berapa lama. Nah seperti frozen seafood tadi memang salah satu produk kemasannya plastik yang tentunya harus pengirimannya pakai river container yang suhunya sudah ada diatur dan biasanya memang harus divakum supaya cemaran yang timbul itu semakin kecil karena ada sterilisasi tadi seperti itu, Bu. Oke, baik. Nah, jadi kalau misalnya vakum dan lain sebagainya itu juga harus dipelajari Pak ya. Betul. Dan harus ada uji labnya juga. Jadi nggak hanya vakum dan kira logi tadi ya. Bertahu tuh ada kira logi. Udah ada kaum mendang-mending, ada kira logi. Aduh, udah. Jangan ya, semuanya harus diukur based on data gitu ya. Jadi ada risetnya dan lain sebagainya. Nah, keunggulan produk yang bisa menarik buyer Pak, ini seru. Karena kadang-kadang kita nggak ngerti gitu ya. Buyer tuh sukanya seperti apa sih? Nah, melakukan risetnya ngerti buyer yang suka ini negara mana, itu gimana Pak? Nah, awalnya tentu kita harus melakukan riset pasar. Nah, riset pasar ini bisa didapatkan dari berbagai cara. Misalnya, kalau mengikuti kegiatan pemerintah, itu ada business matching, selalu ada informasi market brief yang diinformasikan oleh Atas Perdagangan atau ITPC. Market brief ini menginformasikan produk-produk apa sih yang digemari oleh masyarakat di negara setempat. Misalnya di Arab Saudi nih katakanlah. Kalau Arab Saudi makanannya terlalu manis, itu jujur pajaknya juga terlalu tinggi. Nah itu regulasi yang kadang-kadang kita tidak tahu, sehingga kalau mau masuk ke negara tujuan Arab Saudi manisnya itu juga dikurangi. Nah kemudian untuk mengetahui target bahasa buyer itu juga harus sering datang pameran. Misalnya kalau belum sempat ikut pameran atau peserta, coba mendatang sebagai visitor di pameran-pameran internasional. Di situ akan bisa ada wawasan, informasi produk apa yang banyak dipajang dan banyak yang didatangin oleh buyer. Itu juga sebagai wawasan kita seperti itu. Selain juga referensi dari beberapa aplikasi milik pemerintah, milik Kementerian Perdagangan juga menampilkan informasi mengenai produk-produk yang memang persyaratannya apa, yang digemari di negara mana, di usia berapa yang mengkonsumsi. Nah itu memang perlu riset seperti itu nantinya. Oke, baik. Jadi memang ya semuanya harus dilakukan dengan sabar ya Pak. Diikuti aja lah gitu prosesnya untuk bisa sampai keluar gitu ya. Baik. Nah sekarang bagaimana ya Pak menentukan buyer mana yang sesuai sama produk saya gitu? Iya, betul. Jadi itu tadi manfaat dari riset. Jangan sampai kita menjual produk, memproduksi produk, menjual di tempat yang salah misalnya, nggak mengakibatkan produk kita kalau ikut pameran tidak akan laku di negara itu. Nah itu tentu bisa memang sambil jalan, tidak bisa kita membuat kesimpulan atau hipotesa atau ini bahwa di negara ini tentunya produk-produk ini bisa masuk. Nah itu ada beberapa yang harus dipelajari tentunya seperti itu. Oke, baik. Nah, kita udah hampir 30 menit durasi kita. Durasi kita sangat pendek, makanya tadi aku durasinya pendek. Nanti kita bikin part lagi ya, biar sering-sering kita main di sini dan edukasi, karena mungkin ada perkembangan-perkembangan baru untuk program di LPEI, kemudian teman-teman di gabungan pengusaha ekspor juga ada program-program baru yang bisa di-sharing lagi dan dimanfaatkan sama teman-teman dan sobat KUKM di Jawa Timur. Terakhir ini tantangan LPEI. Nah, tantangan-tantangan yang seperti apa sih yang selama ini dihadapin ke sobat KUKM ini tantangannya? Jadi ketika mereka datang ke LPEI ini masalahnya itu kan ya apalagi yang dikonsulin ya Pak ya. Itu masalahnya banyak. Nah, bagaimana apa sih tantangan terbesar ini yang dihadapi UMKM juga di LPEI? Mungkin ada 3 ya yang paling utama. Banyak ya tantangannya. Jadi yang pertama, biasanya kan kalau masih UKM ini kurang paham kolektibilitas. Jadi kalau kita ada
kredit dimanapun itu ada pencatatan kolektibilitasnya. Jadi itu namanya SLIK OJK. Jadi untuk yang nyuwun sewu ya, tidak membayar itu ada catatannya. Benar. Jadi itu jejaknya itu ada. Ya, karena biasanya kalau udah datang, udah seru, udah oke gitu, ternyata ada nyantol ya. Kolektibilitasnya kurang lancar itu bisa. Maaf gitu. Kemudian yang kedua mungkin jaminan. Gitu. Ya biasanya kan memang kalau sudah berbank biasanya sudah masuk ke bank sebelumnya. Nah, seperti itu. Baik. Oke. Mereka harus memilih atau bagaimana, nah itu dirembukkan kembali. Nah, yang ketiga ini pencatatan keuangan. Jadi ini penting. Ini penting. Ini sangat penting. Ini simple tapi sering lupa ya. Sering lupa semuanya. Jadi kalau sudah orientasinya ke sana itu tolong dibantu sama UKM untuk lebih tertib lagi, semuanya dicatat ya. Pengalaman tuh rata-rata kalau masih UMKM itu pencatatannya pasti. Nyun sewu, belum rapi gitu. Belum berantakan nggak enak. Belum rapi aja. Notanya dikumpulin semua, Bu. Dikumpulin aja tapi sebenarnya itu didasari dari situ ya. Nota dikumpulin, terus kita ngitung hutang, ngitung piutang, mungkin seperti itu. Sebenarnya di kelas kita yang CPNE itu juga ada. Diajarin ya nanti. Itu dia. Oke. Jadi memang pencatatan keuangan itu penting. Jadi mohon sobat KUKM yang ini akan ke perbankan itu penting. Jadi mulai dicatat dari awal. Betul. Itu sepertinya pertanyaan utama ya. Jangan nanti benar kata Bu Gita, jangan nanti sudah enak-enak ngobrol, ekspektasinya udah besar ya. Sudah semangat gitu. Bisa begitu ditanya soal kolektibilitasnya tadi. Terus kemudian kasihan ya Pak, drop ya nanti jadinya ngulang dari. Itu harus clear dulu dari awal. Oke. Kalau dari sisi GPEI dan juga pelaku usaha ini bagaimana Pak? Apa tantangan terbesar yang dihadapi UMKM hari ini sih untuk ekspor Pak? Ya tentunya persiapan dari UKM sendiri itu kadang-kadang memang perlu persiapan yang matang, baik itu dari sisi dokumen perusahaan, dokumen dari produknya sendiri, kemudian pelaku usahanya mindsetnya juga menjadi mindset yang entrepreneur, jangan pernah merasa gagal. Kalau bisa apa yang menjadi hambatan itu dirubah menjadi tantangan. Kalau hambatan tidak ada solusi, tantangan pasti ada solusinya. Seperti itu. Nah, harapan kami memang harus sering belajar karena perkembangan regulasi yang selalu berubah itu memang harus sering mengikuti informasinya. Dan harapan kami dengan adanya kegiatan ini tidak selesai di sini. Nanti mungkin bisa ada forum konsultasi, forum pendampingan dan seterusnya, sehingga UKM harus tetap semangat untuk belajar, jangan pernah merasa lelah untuk selalu belajar, karena sekali kita akan lelah atau menyerah, kesempatan untuk ekspor akan hilang. Itu yang pernah saya alami. Jadi belajarlah kepada guru yang tepat supaya apa yang disela hambatan yang dulu pernah kami jalani jangan sampai dialami oleh pelaku usaha semuanya. Seperti itu. Karena harusnya hari ini sudah lebih mudah semuanya ya, udah lebih digital, udah bisa dimonitoring di mana-mana, udah bisa dilihat aksesnya juga di mana-mana gitu ya. Closing statement mungkin dari LPEI Bu Gita, apakah ada program baru? Oh iya, nanti ada link yang mau untuk daftar ya, supaya link daftar CPNE. Iya, boleh. Nanti dicek di bawah ya, deskripsi ya Mas Danis, dibantu ya, nanti akan ada link atau barcode ya nanti yang akan dipasang supaya sobat KUKM bisa langsung daftar gitu ya, mengajukan. Nah, kalau udah masuk, udah daftar, nanti pas ke Surabaya jalan-jalan sekalian mampir ke kantornya LPEI yang ada di gedung Intiland Tower, Jalan Panglima Sudirman. Iya, Panglima Sudirman. Oke, jadi tinggal cari aja di sana, tanya ke resepsionnya lantai berapa Bu, boleh tahu? Lantai 2. Lantai 2. Enggak tinggi-tinggi, lantai 2 ya. Oke, di lantai 2 ada LPEI ya. LPEI Surabaya, kantor wilayah 3 Surabaya. Nanti ketemu sama Bu Gita, boleh sama teman-teman lain boleh. Maksud tujuannya apa nanti disampaikan aja di sana. Kalau mau langsung bawa produknya buat dilihat sama teman-teman di LPEI, juga dokumen-dokumennya langsung nggak boleh nanti di sana ya. Boleh Bu Gita closing statement, ada yang mau disampaikan lagi terkait program pembiayaan ekspor dari LPEI? Iya. Buat UMKM yang ekspor, ayo kita tunggu di kantor LPEI Surabaya.
Kalau dari kami biasanya ada salamnya. Oh boleh. Foto, namanya salam ekspor. Oh, nanti kita foto ya. Iya. 5 benua. Kenapa? Iya, Salam ekspor 5 benua. Oh, filosofinya itu. Iya, supaya kita bisa ekspor ke 5 benua. Oh baik. Oh filosofinya tuh oke baik. Aman ya, 5 ya, aman ya. 5 aman 5 benua ya. Oke baik. Nah kalau closing statement Pak Wahyu, monggo silakan. Iya, tadi sudah disampaikan oleh LP itu luar biasa kesempatan. Jadi kepada sobat pelaku KM yang ada dimanapun yang berada, tetap belajar karena belajar itu penting. Tetap memperbaiki apapun yang kita kerjakan saat ini. Jangan pernah menunda kesempatan untuk maju, karena sekali menunda kesempatan seperti tadi kami sampaikan, kesempatan berikutnya tidak akan pernah dilalui seperti itu. Jadi tetap belajar itu penting, tetap mencari informasi ke mentoring yang ada, ke pemerintah, apalagi ada pembiayaan, karena dulu salah satu peserta CPNE yang kami latih, yang tadi disampaikan Pak Tarto, itu ekspor tote dama pot dari Kokofit ke Jepang itu juga peserta CPNE dulunya. Kami ingat sekali. Waduh, kalau sudah ada testimoni kayak gini nih pasti dahsyat. Jadi segera daftar CPNE karena itu sangat banyak manfaatnya. Betul. Baik, luar biasa. Ini adalah kolaborasi yang luar biasa. Tadi sudah saya bilangnya di awal, pemerintah, lembaga gitu ya, dan pelaku usaha atau asosiasi di sini. Wah, kalau kolaborasi luar biasa. Dan ini juga memberikan dukungan komprehensif ke UMKM dalam rangka memperluas pasar mereka di global. Kuncinya tadi ada 2 ya, kalau boleh saya rangkum ya. Kalau dari sisi LPEI ini jangan lupa laporan keuangan penting ya. Ini simpel-simpel aja. Yang kedua, dari sisi pelaku usaha dan juga konsultan ekspor ini dari GPEI itu mindsetnya mulai dirubah ya. Kalau mau ekspor, mau levelnya naik kelas gitu ya, udah mau ekspor ya mindsetnya harus dirubah. Kalau mindsetnya belum dirubah akan sulit, apalagi nggak ada laporan keuangan. Waduh, wes sekolah dulu ya. Sekolahnya di mana? Di CPNE ke LPEI. Kamu daftar dulu di bawah gitu ya. Baik, matur nuwun Bu Gita, matur nuwun juga Pak Wahyu sudah rawuh di sini, sudah sharing sama kita di sini. Bu Gita Sela SM, Kepala Departemen Kantor Wilayah 3 Surabaya, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI yang ada di Surabaya, Pak Wahyu Kusumohadi. Luar biasa. Waduh, seneng banget deh ketemu sama orang-orang pintar hari ini. Anggota Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia GPEI Jawa Timur, juga konsultan ekspor dan pelaku usaha di bawah PT Queen Global Internasional. Saya Tika Sulistia. Nah, sebentar lagi nanti part 2 kita juga akan ngobrol dengan tema yang sama, kebijakan pembiayaan ekspor, dengan narasumber yang juga luar biasa. Terima kasih matur nuwun Bu Gita, matur nuwun Pak Wahyu, luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.